Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Waziz, dan bab yang sedang kita bahas masih berkenaan tentang sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena berkenaan tentang ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengabarkan ada orang yang salat selama 60 tahun lamanya tapi tidak ada satupun salat yang diterima. Kenapa demikian? Karena dia tidak memperhatikan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir sampai pada i'tidal, yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku. Maka berikutnya kita lanjut ke rukun setelah i'tidal, yakni as-sujud. Iya, sujud. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud adalah ibadah yang sangat agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sujud sebagai rangkaian di dalam salat. Ketika seorang sujud di dalam salatnya, berarti ia telah menghinakan dirinya, mengkerdilkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semakin kita tazallul, merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas kita sebagai manusia adalah menghambakan diri kepadanya. Karenanya kita disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan salat dengan sujud dan ruku. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu ibadah
dengan salah satu dari bagian ibadah tersebut, melainkan bagian ibadah tersebut adalah bagian yang terpenting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan sujud. Dan memang benar, di dalam salat itu ada sujud. Dan bukan hanya sujud saja, masih banyak perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, Allah menyebutkan hanya sujud saja, ingin menjelaskan tentang pentingnya sujud di dalam salat. Bahwa sujud di dalam salat adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan, dan meninggalkannya tidak cukup dengan melakukan sujud sahwi, tapi dia harus mengulang sujudnya tersebut. Jika memang sujud adalah ibadah, perbuatan yang sangat agung, bukti penghambaan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sujud tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Sekali lagi, sujud tidak boleh dilakukan kepada selain Allah, walaupun tujuannya itu bukan untuk mengibadahi. Kalau orang sujud kepada patung, menyembah patung, ini jelas kufur, syirik. Nah, tetapi apa hukum sujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan? Seperti misalnya seorang anak yang baru bertemu dengan orang tuanya, untuk menghormati kedua orang tuanya, mereka sujud di telapak kakinya. Istilah kita disebut sungkeman. Atau juga sujud kepada guru untuk mengambil berkahnya, maka ini juga terlarang. Ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dia bercerita tentang Mu'ad bin Jabal, qadima Mu'ad minasyam, sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Mu'ad datang dari Syam, dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung sujud kepadanya. Jadi pulang dari Syam langsung sujud kepada Nabi. Nabi pun bertanya kepadanya, "Ma hadza ya Mu'ad?" Apa yang kau lakukan ini wahai Mu'ad? Mu'ad pun memberikan alasan kenapa dia sujud kepada Nabi. Ataitu Syama fawafaqatuhum yasjuduna li asakifatihim wa batariqatihim. Karena aku mendatangi Syam, aku mendapati orang-orang pada sujud kepada uskup dan komandan mereka. Fawatitu fi nafsi an naf'ala dzalika bika, maka aku ingin melakukannya terhadapmu. Apa kata Nabi SAW? Fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata ayasjuda li zawjiha. Wahai Mu'ad, jangan kau lakukan lagi. Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan orang lain untuk sujud, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Nabi pun mengatakan, la yambaghi li ahadin ayasjuda li ahadin. Tidak boleh seorang sujud kepada makhluk. Bagaimana dengan kisah-kisah yang sampai kepada kita, di mana iblis, malaikat disuruh sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan? Bagaimana dengan saudara-saudaranya Yusuf yang menghormati Yusuf dengan cara bersujud kepadanya? Maka kita katakan itu adalah syariat umat-umat terdahulu yang dibatalkan di dalam Islam. Karena syar'un man qablana hal syar'un lana, apakah syariat umat terdahulu itu berlaku bagi kita ataupun tidak, maka ya parameternya adalah syariat kita. Jika syariat kita mengizinkan, maka boleh untuk kita lakukan. Tetapi kalau syariat Islam mengingkarinya, maka tidak boleh kita lakukan. Baik,
Kita baca terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Setelahnya kita i'tidal. Thumma kana yukabbiru wa yahwi sajida. Kemudian Nabi SAW bertakbir dan sujud. Wa yada'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Dan beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum kedua lututnya. Yakni beliau mendahulukan meletakkan kedua tangan dulu baru lutut. Wa kana ya'tamidu 'ala kafaihi wa yabsutuhuma. Dan beliau bertumpu dengan kedua telapak tangannya dan merenggangkan keduanya. Wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Dan beliau menggabungkan jari jemarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa min mankibaih. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan pundaknya, sama seperti takbiratul ihram. Wa ahyanan hadwa udunai. Dan terkadang sejajar dengan kedua telinganya. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan beliau menekan hidungnya dan keningnya di tanah, menempelkan kening dan hidung. Wa kana yaqul, dan dia bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham alal jabhah. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, yaitu alal jabhah, ya, kening. Kemudian juga beliau berisyarat ke arah hidungnya. Wal yadain, kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari jemari kakinya. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ar ma yusibul jamin. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana ia menempelkan keningnya. Wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan beliau tumakninah, tenang ketika sujud. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la salasan, dan beliau membaca zikir subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal azkari wal adiyati, dan beliau membaca macam-macam zikir dan doa-doa, terkadang ini terkadang itu. Wa kana ya'muru bil istihadi wal iksari minad du'a, dan beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa ketika sujud. Baik, ini yang beliau sampaikan dari apa yang dipaparkan oleh penulis, ya. Maka kita sebutkan beberapa poin penting berkenaan tentang masalah sujud. Poin yang pertama yaitu ketika kita sujud dari i'tidal, mana yang kita dahulukan, tangan dulu atau lutut dulu. Kemudian poin yang kedua yaitu berkenaan tentang kaifiyah, tata cara sujud itu sendiri. Posisi tangan di mana, posisi kaki bagaimana. Kemudian poin yang ketiga, mengenal 7 anggota sujud. Kemudian poin berikutnya yaitu bagaimana jika ada penghalang dari anggota sujud tersebut. Misalnya sujud dengan kening terhalangi peci, ya. Kemudian juga masalah berikutnya adalah tentang doa-doa, zikir-zikir, ya, ketika sujud. Kemudian tambahan subhan rabbil azim wa bihamdi, tambahan wa bihamdi seperti apa. Kemudian juga permasalahan
apakah disunahkan bangkit dari sujud dengan melakukan ajen? Ajen itu dengan mengepalkan kedua telapak tangan. Baik, yang pertama kita bahas yaitu tentang mana yang lebih kita dahulukan ketika turun sujud, tangan dulu atau lutut dulu. Baik, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kedua lutut dahulu, baru setelah itu tangan. Pendapat yang kedua sebaliknya, tangan dulu baru lutut. Tidak ada pendapat yang ketiga yang mengatakan berbarengan, tidak ada. Ya, pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut terlebih dahulu baru kedua tangan, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Jumhur ulama, di antaranya Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Ya, mereka berdalil dengan hadis ya ataupun asar dari Alqamah bin Aswad tentang cara sholatnya Umar bin Khattab. Dia berkata, hafidna an Umar fi sholatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir. Aku mengingat tata cara sholat Umar bin Khattab bahwa beliau turun sujud setelah ruku dengan bertumpu pada lututnya terlebih dahulu. Ya, jadi dengan bertumpu pada lututnya sebagaimana unta yang meringkuk, beliau meletakkan lututnya lebih dahulu daripada tangannya. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syabul Aziz bin Baz dan kebanyakan ulama-ulama Saudi Arabia. Mereka berpendapat ketika turun sujud itu mendahulukan kedua lutut dulu baru tangan. Pendapat yang kedua mengatakan tangan dulu baru lutut. Dan ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah, juga salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan perbuatan anaknya Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Dari Nafi', ia berkata, kana ibna Umar yada'u yadaihi qabla rukbataihi. Ibnu Umar dahulu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, jadi di sini kita mendapati ada dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Yang pertama mengatakan lutut dulu, yang kedua tangan dulu. Ya. Bagaimana menyikapi dua perbedaan pendapat seperti ini? Maka langkah yang pertama adalah kita berusaha untuk melakukan penggabungan. Nah, ternyata penggabungan tidak bisa. Ya, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan tarjih, mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan tentu sekali lagi saya sampaikan, khilaf masalah ini adalah khilaf furu'iyah. Khilaf furu'iyah. Ya, artinya dalam masalah furu yang kita memberikan toleransi kepada siapa saja yang berbeda dengan kita. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, di antaranya penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau memaparkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Kenapa pendapat yang kedua lebih kuat? Yang pertama, redaksi hadis tentang mendahulukan tangan terlebih dahulu itu adalah ucapan Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda,
idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jika kalian sujud, maka jangan turun sujud seperti menderumnya unta. Dan Nabi mempertegas, hendaknya ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini ucapan. Sementara hadis yang menjelaskan ya lutut dulu, ini adalah fi'il, perbuatan. Nah, dalam ilmu ushul fiqh, jika didapati berbenturan antara perbuatan dengan ucapan, maka yang didahulukan yang mana? Ucapan. Al-qaul muqaddamun 'alal fi'il. Jadi ucapan itu lebih didahulukan dari perbuatan. Kenapa? Karena perkataan itu jelas. Adapun perbuatan mengandung kemungkinan. Ya, Umar melakukan seperti itu ya kemungkinan beliau sudah tua ya sehingga tidak bisa turun sujud secara sempurna. Ini. Kemudian juga riwayat alasan yang kedua kenapa pendapat kedua lebih kuat. Riwayat-riwayat yang menyatakan tangan dulu sebelum lutut itu lebih banyak. Lebih banyak dan lebih bagus kualitas hadisnya. Ya. Adapun yang menyatakan lutut terlebih dahulu, ini juga banyak dipersiskan oleh para ulama tentang kesahihannya. Walaupun memang sahih, tapi ada ulama yang mempermasalahkan. Al-muhim, yang penting ya, ini adalah masalah khilafiyah, istihadiyah yang longgar. Ya, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu mendahulukan apa? Tangan terlebih dahulu dengan dua alasan tadi. Yang pertama, ucapan lebih didahulukan dari perbuatan. Yang kedua, riwayat-riwayat yang menjelaskan tangan dulu, kualitas hadisnya itu lebih bagus. Baik. Kemudian berikutnya adalah mengenal 7 anggota sujud. Yang dimaksud dengan 7 anggota sujud yaitu anggota badan kita yang harus menempel di lantai. Ya, artinya nggak boleh salah satu dari 7 anggota tersebut mengawang-awang, tidak nempel di lantai. Ya. Jadi 7 anggota sujud tersebut Nabi SAW menyampaikan secara langsung, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Ala al-jabhah, kening, jidat. Dan Nabi pun berisyarat termasuk juga hidung. Jadi kening, hidung. Wal yadaini, dan kedua tangan, yaitu kedua telapak tangan, permukaannya ini harus nempel di lantai. War rukbataini, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan kedua ujung jari kaki. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan 7 anggota sujud. Bagaimana dengan postur tubuh kita? Kebanyakan orang-orang Indonesia kan hidungnya pesek gitu ya. Kadang ketika dia berusaha untuk menempelkan kedua-duanya antara hidung dan kening, kalau dia tempelkan hidung berarti keningnya kurang sempurna. Kadang yang kena itu ini bagian alisnya ya kan. Apalagi yang alisnya itu menjorok ke depan. Ya. Kalau dia nempelin kening secara sempurna, hidungnya kagak nempel karena pesek. Ya, beda dengan orang-orang Arab yang postur tubuhnya hidung dan kening itu ya sama gitu kan, sehingga bisa bersamaan. Maka ya jawabannya adalah semampunya. Semampunya. Ya, walaupun hidung hanya nempel sedikit tidak ditekan maka tidak mengapa. Ya. Dan salah kalau dia misalnya
dalam sujud supaya dia bisa menjalankan kedua sunat tersebut, kening, kemudian dia gerak hidung, kening lagi, hidung lagi. Berarti ini adanya pergerakan yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang sering ditanyakan, bagaimana sujud ya dengan adanya penghalang seperti pakai peci atau yang lainnya. Ya, jadi 7 anggota sujud tadi itu harus betul-betul nempel di mana? Di lantai. Nanti di akhir kajian kita akan praktekkan. Jadi nggak boleh misalnya telapak tangannya diangkat atau dia sujud tapi kepalanya tidak dia tempelkan di lantai, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya. Adapun berkaitan dengan penghalang anggota sujud, ya, ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga dijelaskan oleh murid beliau itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa penghalang yang menghalangi anggota sujud dari menempel ke lantai itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, penghalang tersebut adalah bagian tubuh anggota sujud yang lainnya. Ini pertama. Jadi penghalang tersebut adalah bagian tubuh anggota sujud yang lainnya. Jadi dia sujud di atas anggota sujud yang lainnya. Misalnya dia sujud di atas tangannya begini. Paham? Jadi dia sujud, keningnya itu dibatasi dengan telapak tangannya. Maka penghalang seperti ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan membuat sujudnya itu ia tidak sah. Ya, karena dia tidak sempurna sujudnya gitu kan. Karena keningnya enggak nempel ke lantai. Kemudian yang kedua, penghalang tersebut adalah benda-benda yang terpisah dari tubuhnya. Ya. Jadi penghalang tersebut adalah benda-benda yang ghair muttasil. Ghair muttasil yang tidak tersambung. Seperti misalnya kita sujud di atas sejadah. Sejadah kan itu bukan ghair muttasil, tidak bersambung. Karpet, ya, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Nah yang ketiga ini yang diperselisihkan, yaitu penghalang, ya, penghalang anggota sujud bagian yang bersambung. Jadi kita sujud ada penghalangnya, benda-benda yang bersambung dengan tubuh kita. Seperti sujud dengan lengan, ya, atau dengan sorban. Jadi sorbannya itu dia pakai pas dia sujud, dia hamparkan, dia sujud di sorbannya. Atau juga keningnya itu tertutupi peci begini. Jadi dia betul-betul keningnya itu tertutup peci. Iya. Nah ini bagaimana? Kalau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan perbuatan seperti itu makruh. Makruh. Ya. Makruh, dan perkara makruh itu boleh dilakukan jika ada uzur. Seperti misalnya, ini pendapat yang pertama ya. Misalnya ya lantainya panas, maka ya mungkin dia bisa pecinya dia turunkan seperti itu. Atau juga karpetnya bau iler, ya, karena dia nggak tahan gitu kan, akhirnya mungkin dia pakai sorbannya itu dia hamparkan di karpetnya itu, dan dia sujud di sorbannya itu. Ini
pendapat beliau rahimahullah. Adapun pendapat yang kedua yang saya lebih condong bahwa ya sujud dengan tertutupi peci atau pakai sorban tidak mengapa. Boleh. Ya, boleh. Alasannya pertama karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu makruh. Karena makruh adalah hukum syariat yang itu membutuhkan dalil secara qat'i. Kemudian alasan yang kedua, kalau memang ya kening nggak boleh ada penghalangnya, bagaimana dengan lutut? Bagaimana dengan lutut? Yang mana lutut kita tertutupi dengan apa? Dengan celana, dengan sarung. Ini nggak masalah. Kenapa dibeda-bedakan antara lutut dan apa? Dan kening. Kemudian juga kalau kita sholat pakai kaos kaki, otomatis jari jemari ya kan tertutupi apa? Kaos kaki dan tetap dikatakan sah ketika apa? Sujud. Ya, jadi pendapat yang mengatakan boleh ya itu lebih kuat. Namun yang terbaik keluar dari khilaf ya, lebih baik ketika kita sujud ya peci kita angkat sedikit. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian berikutnya adalah kaifiyah sujud yang perlu diperhatikan. Ada beberapa poin penting berkenaan tentang tata cara sujud. Yang pertama tadi telah kita sampaikan bahwa kening dan hidung itu menempel ke lantai. Ya. Kemudian bagaimana posisi kedua tangan? Kedua tangan menempel ke lantai ya, dan disejajarkan dengan bahu atau disejajarkan dengan dua telinga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, "Tsumma sajada sajadataini, tsumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa naha yadayhi an jambaihi wa wada'a kafaihi hadwa mankibaihi." Nabi SAW sujud dan meletakkan hidungnya serta keningnya, dan beliau melebarkan tangannya di sisi tubuhnya dan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Ingat jamaah sekalian, menyebutkan tentang kaifiyah tata cara sholat seperti ini sangat butuh dalil. Jadi gerakan-gerakan kita itu dalam sholat semuanya harus ada sumbernya. Harus ada sumbernya, nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, nggak boleh hanya mengikuti perasaan. Jadi bukan hanya gerakan sujud, gerakan ruku, tapi tata caranya itu ada penjelasannya dari Nabi SAW. Contoh yang sudah kita bahas masalah takbir. Ada yang takbir itu malah bukan membuka telapak tangannya, tapi dia membengkokkan jari jemarinya begini. Ya, tujuannya biar jari jemarinya ini menghadap ke arah apa? Kiblat. Lah ini kan hanya perasaan tanpa adanya dalil. Jadi seperti ini. Kemudian juga sedekap. Ada yang sedekap itu ya menutupi apa ini? Hatinya gitu ya. Jadi miring dia. Allahu Akbar gini. Ini kan miring. Dan kalau kita tanyakan ya tidak ada dalil yang mendasarinya. Dia mengatakan ya karena ini hati. Hati ini kosong. Jadi harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti setan masuk gitu. Ya ini kan hanya perasaan-perasaan saja. Baik. Kemudian berikutnya punggung lurus. Kedua lengan diangkat dan tidak menempel ke lantai. Ya, jadi dari pergelangan ini kemudian sikut harus diangkat. Jangan ditempelin di mana? Di lantai. Menjauhkan sikut dengan lambung. Ya. Jadi lengan dibuka menjauh dari badan.
Ini 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Enggak boleh menghamparkan tangan di lantai ya seperti mendurumnya anjing, dan yang kedua dijauhkan dengan lambung. Jadi bukan ditempelin ke lambung. Ya, hadisnya adalah i'tadilu fis sujud, hendaknya kalian lurus ketika sujud. Yang dimaksud dengan lurus itu adalah ya stabil dia, tidak seperti orang yang tiarap, terlalu kepalanya itu terlalu jauh dari lututnya, tapi biasa-biasa saja. Kemudian wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi. Dan janganlah dia merebahkan lengannya sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. 6. Kemudian juga Nabi mengatakan idza sajadta fadhu kafaika warfa mirfaqaika. Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua tanganmu di lantai dan angkat sikumu. Jadi dijauhkan dari badannya. Baik, kemudian tata cara berikutnya adalah lutut harus menempel ke lantai. Lutut nggak boleh diangkat. Kecuali kalau lututnya ada koreng kali. Ya susah ditempelin kemana? Ke lantai. Kemudian juga paha menjauh dari perut, jadi tidak ditempelin, ya, jadi tidak ditempelin di perut pahanya, tapi dia agak menjauh. Kemudian jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Jadi jari tangan menghadap ke arah kiblat artinya nggak boleh begini, nggak boleh disampingkan, tapi lurus ke depan. Kemudian juga jari kaki diarahkan ke kiblat, yakni dia tekuk, ya, dia tekuk jari jemarinya. Nah, sebagaimana hadis dari Muhammad bin Amr, dia menceritakan fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muhtarish wala qabidiha wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Jari-jari kaki Nabi SAW dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian bagaimana posisi tumit? Posisi tumit itu rapat. Selagi posisi tumit itu rapat. Hal ini begitu detail jemaah. Penjelasan tentang tata cara sujud. Jadi tumit itu tidak renggang, tapi berusaha untuk dirapatkan dengan posisi jari jemari itu dilipatkan supaya menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajida rashan akibaih mustaqbilan bi atrabi asabi'ihil qiblah. Suatu malam aku kehilangan Nabi SAW, padahal sebelumnya beliau bersamaku di tempat tidur. Kemudian aku mendapatkan beliau sedang sujud dengan menempelkan kedua tumitnya, menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat. Ya, ini adalah hadis yang sangat kuat menjelaskan tentang bagaimana kondisi tumit itu. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga ya Syekh Al-Albani ya rahimahullah. Adapun ada sebagian ulama yang berpendapat tumit itu direnggangkan. Jadi menjauh, tidak digabung. Mereka berdalil dengan hadis wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamil batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Jika Nabi sujud beliau merenggangkan pahanya tanpa menyentuhkan perutnya pada apapun dari pahanya. Kemudian menjauhkan perutnya dari pahanya, dan di sini dipahami bukan hanya paha yang dijauhkan tapi juga apa? Tumit. Namun hadis ini derajatnya dhaif, ya derajatnya dhaif, sehingga ya yang benar tadi tumit itu harus apa? Harus rapat.
Baik. Perlu kita praktekkan tata cara jamaah? Atau enggak usah? Baik, kita praktekkan bentar ya. Di sini depan ya. Nyampe nggak nih? Ya, jadi seperti apa yang sudah kita praktekkan pada ruku, takbir, ya. Maka berikutnya kita akan praktekkan tata cara sujud. Jadi yang pertama kita posisi i'tidal ya. Posisi i'tidal sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa kedua tangan tetap apa? Bersedekap. Ya, kemudian takbir tadi mendahulukan apa dulu ketika sujud? Tangan atau lutut? Tangan dulu. Iya, jadi dia takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Perhatikan sebenarnya ya sebagian kita itu kadang sujud itu ngangkat ini ya. Ya sebenarnya yang paling utama itu tidak ada gerakan mengangkat celana. Ya tapi kalau dipaksakan langsung seperti itu khawatir celananya robek. Makanya gerakan sedikit yang tidak masalah. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi tangan terlebih dahulu. Dan usahakan ketika kita menempelkan tangan ke lantai hanya satu gerakan saja. Seperti ini. Jadi kadang sebagian kita itu begini. Allahu Akbar. Nah, berarti berapa kali gerakan ini? 2. Jadi cukup satu gerakan saja. Allahu Akbar gitu. Ini jika mendahulukan kedua tangan. Pendapat yang mengatakan mendahulukan kedua lutut, ya berarti dia Allahu Akbar seperti ini. Ini kedua lutut, baru dia tangan. Tapi yang rajih adalah kedua tangan terlebih dahulu. Dan juga termasuk kesalahan bagi yang mendahulukan kedua tangan. Dia sujudnya seperti ini, membantingkan tangannya. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Ini salah juga seperti itu. Ya, jadi yang benar ya biasa aja. Allahu Akbar. Ya, kita mulai dari depan. Perhatikan ya, kening, hidung nempel di lantai. Kemudian ini kedua telapak tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian ini yang dimaksud dengan menjauhkan lutut sikut dari lambung seperti ini dia. Jadi salah kalau ditempelkan begini. Ya, karena menempelkan sikut atau lengan ke perut atau ke lambung itu biasa dilakukan oleh kaum wanita. Ya, ada sebagian yang mengatakan cara sujud laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki dengan membuka kedua lengannya, tapi kalau perempuan dengan menghimpitkan payudaranya. Maka perbedaan seperti ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi laki perempuan tata cara sujudnya sama dengan mengangkat kedua lengannya. Tergantung kalau dia lagi sholat berjamaah, ya dia agak sempitkan sedikit. Kecuali kalau dia sendirian, mungkin bisa dia angkat lengannya secara sempurna. Dan tidak boleh menempelkan ke lantai seperti ini. Larangan menempelkan lengan di lantai itu baik dari awal sujud maupun seluruhnya. Ya, kenapa? Karena sebagian saya lihat ada
yang dia sujud awalnya itu dia menghamparkan dulu. Jadi dia Allahu Akbar begini, terus baru dia angkat. Nah, itu ada kesalahan. Berarti ada dua gerakan. Jadi yang benar udah dia langsung tempelin tangannya kemana? Ke lantai tanpa harus menghamparkan dulu. Baik. Kemudian tadi dijelaskan sujud itu lurus dan stabil. Maksudnya jangan terlalu jauh seperti orang yang tiarap begini. Itu seperti orang tiarap kan? Iya. Dan juga jangan terlalu dempet begini. Nah, sujud ya. Tapi biasa-biasa saja tadi, agak menjauh. Kemudian posisi kaki, perhatikan. Tadi semuanya jari tangan, jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi yang benar jari kaki lihat ya dihadapkan ke arah kiblat dan tumit ditempelkan. Jadi pendapat yang lemah tadi jika direnggangkan begini. Ini lemah pendapatnya. Dan juga kaki yang benar dilipat begini bukan begini. Ya, apalagi diangkat begini. Salah. Ya, itu tentang tata cara sujud yang benar. Dan tata cara sujud yang benar ini mencakup semua sujud yang disyariatkan. Jadi sekali lagi tata cara sujud yang tadi saya sampaikan mencakup semua sujud yang disyariatkan, yaitu sujud di dalam sholat, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud syukur, dan yang keempat sujud apa? Sujud tilawah, yaitu sujud sajadah. Jadi memang karena 4 sujud ini yang disyariatkan, sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Tata caranya seperti yang tadi kita contohkan. Dan tidak ada sujud kelima, yaitu sujud doa. Sujud doa, nanti kita akan jelaskan. Baik, kemudian berikutnya adalah bacaan-bacaan ketika sujud. Bacaan ketika sujud ini bermacam-macam, beraneka ragam. Semuanya berdasarkan hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama adalah bacaan yang ma'ruf yang sering kita baca, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Itu berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Atau juga yang kedua, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Allah, Rabb para malaikat dan ruh, yaitu malaikat apa? Jibril. Dan ini riwayat dari Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Atau juga ada yang lebih panjang lagi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Hafal jemaah? Enggak. Yaitu yang lebih panjang. Jadi itu ada 3 macam doa. Baik, bolehkah kita menggabungkan 3 macam doa ini di satu sujud? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, jadi yang benar yang dimaksud dengan bervariasi dalam membaca doa ini adalah dibaca di sujud yang berbeda. Misalnya sujud pada rakaat pertama kita baca Subhan Rabbiyal A'la. Kemudian sujud di rakaat yang kedua kita baca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian sujud yang keempat kita baca yang panjang tadi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu.
Seperti itu. Jadi bukan satu gerakan sujud dibaca tiga-tiganya. Ya, berapa jumlahnya? Ya ini kalau tadi penulis menjelaskan masing-masing 3 kali. Tapi kalau ternyata masih ada waktu di mana imamnya belum bangkit, maka boleh kita tambah lebih dari 3 kali. Nah, bagaimana tambahan dari kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu tauqifi. Tauqifi maksudnya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh dalam berzikir itu kita mengada-ngada. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menambah dan juga tidak boleh mengurangi dan tidak boleh mengganti. Ini 4 kesalahan dalam berzikir. Ngada-ngada zikir, menambahi, mengurangi, mengedit, merubah. Ya, seperti misalnya tambahan al-azim, astaghfirullahal azim. Al-azim ini banyak para ulama mengatakan tambahan ini tidak ada. Jadi yang benar setelah kita baca setelah sholat adalah baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa ada tambahan apa? Al-azim. Tanpa ada tambahan al-azim. Karena tambahan walaupun artinya itu bagus, Zat yang Maha Agung, tapi kan ya sebaik-baik ibadah adalah mengikuti dalil. Atau juga misalnya seorang ketika bersin dia tambah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya bagus enggak? Bagus itu kan, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi ini enggak ada sunnahnya, maka cukup kita baca apa? Alhamdulillah. Atau juga membaca zikir pada kondisi-kondisi yang dikhususkan. Ya namanya kita baca alhamdulillah ketika apa? Bersin. Ya, ketika bersin. Nah, adapun membaca alhamdulillah setelah sendawa, ada enggak sunnahnya? Kebanyakan kita habis sendawa gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini yang menjadi pertanyaan, adakah sunnahnya membaca alhamdulillah setelah sendawa? Kalau memang kebetulan setelah makan, ya nggak masalah gitu kan, karena dia membaca alhamdulillah karena setelah makan, bukan karena apa? Sendawanya. Ya, gimana orang kalau punya asam lambung ya kan sendawa terus, ya zikir terus jadinya dia. Baik. Nah jadi tambahan subhan rabbil azim wa bihamdi ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan tambahan tersebut berdasarkan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya diriwayatkan dari Abu Daud. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, walaupun ada satu hadis yang ada tambahannya subhan rabbil ala wa subhan rabbil azim wa bihamdi, namun banyak sumber-sumber yang lainnya. Banyak sumber-sumber yang lainnya sehingga ya ada yang mengatakan hadis tersebut derajatnya hasan. Derajatnya hasan dan bisa diamalkan. Jadi bisa diamalkan tambahan subhana rabbil azim wa bihamdi. Baik. Kemudian yang terakhir dari pembahasan sujud, masih belum terakhir ya, yaitu tentang anjuran memperbanyak doa. Iya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal penting yang perlu kita perhatikan, ya setelah kita membaca zikir-zikir di atas tadi, disunahkan memperbanyak doa. Inilah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud.
Iya. Dan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud di dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Sehingga dari sini tidak ada yang namanya sujud doa. Jadi selesai berzikir setelah sholat dia tuh baca tasbih, tahmid, kemudian dia sujud berdoa. Ini nggak ada. Itu tidak ada. Jadi yang benar adalah sujud di dalam sholat yang dia perbanyak doa. Baik sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, atau sujud keempat. Jadi nggak boleh dikhususkan hanya sujud yang terakhir. Ya, kadang orang yang lebih banyak itu sujud terakhir. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi jangan diapain? Jangan dikhususkan. Ya sesekali di sujud yang lain. Nah ada sebagian orang mengatakan, saya kalau sujud lamanya itu di rakaat yang pertama, sering lupa jumlah rakaatnya, ya kan? Kalau sujudnya yang pertama kelamaan doa, makanya biasanya saya sujudnya itu yang terakhir. Enggak masalah kalau alasannya seperti itu. Yang penting tidak ada keutamaan khusus, beda sama semuanya. Dan juga memperbanyak doa di sini adalah baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Namun pada sholat berjamaah tetap kita mengikuti gerakan imam. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, kita jangan terus-terusan berdoa sampai orang amin, dia terus saja masih sujud. Ya, ini keliru. Kecuali kalau dia sholat sunnah, terserah memperbanyak doa. Berapa lama minimal dan maksimalnya tidak ada batasan. Tidak ada batas. Kalau dia hafal banyak doa, ya silahkan dibaca. Ya, jadi nggak perlu artinya tidak ada batasan waktunya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau setengah jam boleh nggak? Boleh, yang penting jangan kentut ya. Kalau kentut sholatnya batal. Baik, kemudian juga sering ditanyakan, kan kita disuruh perbanyak doa. Bagaimana berdoa dengan bahasa Indonesia? Bagaimana dengan pakai bahasa Indonesia? Nah ini banyak perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh pakai bahasa Indonesia karena ya sholat adalah ibadah yang tidak boleh dicampuri dengan bahasa-bahasa yang lain. Ada pendapat juga yang mengatakan boleh, karena inti dari doa adalah meminta apa yang kita inginkan, ya kan? Doa itu enggak harus pakai bahasa Arab, kecuali doa-doa yang sifatnya maksur, yakni datang dari Nabi SAW. Tapi kalau permintaan-permintaan yang kadang menjadi hajat kita bingung membahasa Arabkannya bagaimana gitu kan. Misalnya antum punya hajat, ya Allah, ya mudahkanlah aku untuk beli mobil Pajero misalnya. Bahasa Arabnya apa gitu kan? Bingung. Ya, maka ya silahkan dengan jadi jangan paksakan pakai bahasa Arab tapi maknanya beda. Atau juga dia hafal doa pakai bahasa Arab tapi nggak tahu artinya, percuma juga. Kadang ada orang yang dipimpin doa gitu kan, dia amin, amin, ya kan. Tapi dia nggak tahu maknanya apa. Sementara Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan engkau harus yakin doamu itu diijabah. Bagaimana mungkin kita menghadirkan diijabahnya doa orang kita kagak ngerti apa yang dibaca? Ya, mungkin pernah mendengar ada seorang suami yang berdoa diamini oleh istrinya tapi nggak paham istrinya itu kan. Allahumma zidna zaujatan saniyatan solihatan jamilatan, istrinya amin. Sebulan berikutnya diijabah. Malah nangis istrinya. Ya, jadi ada yang mengatakan nggak apa-apa boleh. Ada yang mengatakan cukup dalam hati. Cukup di dalam hati dan Allah pun mengetahui isi hati kita. Ya. Dan juga ketika sujud dilarang membaca Al-Qur'an. Ketika sujud dilarang membaca Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud.
Kenapa? Karena Al-Quran adalah zikir yang paling agung, zikir yang paling utama, tidak layak dibaca pada kondisi seseorang dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya yang benar itu sujud ruku adalah mengagungkan Allah, bukan baca Al-Quran. Ya, namun tentunya ya, walaupun tidak boleh baca Al-Quran, bagaimana dengan doa-doa yang maksur dari Al-Quran? Seperti Rabbana zolama anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan terdapat di mana? Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini terdapat dalam Al-Quran. Boleh kita baca ketika sujud? Boleh. Karena tujuan kita bukan membaca Al-Quran, tapi apa? Berdoa. Kemudian yang terakhir adalah bangkit dari sujud. Ya, bangkit dari sujud itu duduk istirahat atau tidak. Masalah duduk istirahat insya Allah nanti kita akan bahas pada bab duduk. Setelah sujud akan ada pembahasan masalah al-julus, yaitu macam-macam duduk. Nah, tapi di sini akan kita fokuskan adalah tentang posisi lengan bertumpu dengan mengepal kedua telapak tangannya yang disebut dengan istilah ajen. Atau yang kedua dengan bertumpu kedua telapak tangannya tanpa mengepalkan. Baik. Jadi sebenarnya ini ada 3 perbedaan pendapat jemaah. Yang pertama tentang masalah bangkit dari sujud itu, ya, dia bertumpu pada tangannya atau bertumpu pada lututnya. Sebagian mengatakan yaitu dia bertumpu pada lututnya. Bertumpu pada lututnya. Jadi kedua lututnya lah yang dijadikan untuk bersandar. Yang kedua yaitu bertumpu pada tangannya. Nah, kalau dia bertumpu pada tangannya ini juga ada 2 pendapat. Apakah dengan mengepal atau dengan membuka kedua telapak tangannya? Iya. Maka dari beberapa penjelasan para ulama dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang benar, ya, ketika kita bangkit dari sujud, yaitu kita bertumpu dengan kedua telapak tangan kita, ya, dengan posisi ajen atau juga boleh dengan membuka kedua telapak tangan. Memang hadis tentang ajen itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nah, yaitu tentang masalah ajen itu, ya, dengan mengepalkan kedua tangan saat bangkit. Ada yang mengatakan itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ya, saya baca terjemahan hadisnya dari Al-Azraq bin Qais. Dia berkata, aku melihat Abdullah bin Umar sedang mengepal ketika sholat. Beliau bertumpu pada kedua tangannya ketika berdiri. Saya bertanya kepada beliau, apa yang Anda lakukan ini wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menjawab, aku melihat Rasulullah SAW mengepal ketika bangkit di dalam sholatnya, yaitu bertumpu pada kedua tangannya, ajen. Jadi begini, ya, dia tumpu seperti ini. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun Syekh Al-Albani yang menyebutkan dalam kitab As-Sahihah, ini adalah hadis yang sahih. Bahkan beliau memberikan perincian permasalahan ini secara khusus dalam kitabnya Tamamul Minnah, halaman 150. Ya. Halaman 150 125 saya lupa. Nah,
Kemudian sebagian ulama mendoifkan. Jadi hadis tentang ajan itu ya didoifkan. Dan di antara ulama yang mendoifkan adalah Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Ya, dalam bukunya La Jadida fi Hukmi Shalah. Ya, adapun Syekh Albani lebih merojihkan pendapat dengan melakukan ajen. Tapi dalam kitab Tamamul Minnah itu halaman tadi salah ya, halaman 196. Ya, itu beliau membantah ulama-ulama yang mendoibkan hadis tentang ajen. Wallahu alam, dari perbedaan pendapat yang ada, ya, hadis tentang ajen juga kuat berdasarkan penjelasan dari Syekh Al-Albani karena memang beliau pakar dalam masalah hadis. Wallahu a'lam. Cukup itu mungkin penjelasan tentang tata cara sujud dan permasalahan yang ada di dalamnya, ya, sehingga jelas bagi kita bahwa setiap gerakan sholat yang kita lakukan ada dalilnya. Dan sekali lagi, perbedaan pendapat dalam masalah tata cara sholat itu bersifat furu'iyah, istihadiyah, sehingga kita silahkan mengambil pendapat yang mana saja asalkan kita mengetahui dalilnya. Baik, ilahuna sampai di sini. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Baik. Di sini ada yang bertanya, pertanyaan di luar tema. Jika usaha kita daftarkan ke GoFood yang ada di aplikasi Gojek, boleh atau tidak? Iya, jawabannya boleh. Boleh. Ya, selama tidak ada unsur-unsur keharamannya. Ya, riba, goror, dan yang lainnya. Karena ada satu kaidah yang sangat agung tentang masalah jual beli muamalah, yaitu al-aslu, ya, asal hukum jual beli, hukum muamalah dengan berbagai macam model itu adalah boleh selama tidak ada beberapa unsur, 3 unsur. Yang pertama, unsur menzolimi orang lain. Yang kedua, unsur goror, ya, yaitu ketidakjelasan. Dan yang ketiga, unsur riba. Ini 3 unsur ini harus tidak ada dalam masalah jual beli muamalah. Ya, memang kalau kita lebih dalam lagi, itu banyak masalah-masalah kontemporer seperti mengambil bonus, ya, ataupun diskon, adapun promo yang ada di Grab, ya, atau di aplikasi Gojek gitu kan. Ya, wallahu alam, ini semuanya adalah kembali kepada masalah apa? Muamal. Selama penjual dan pembeli tidak dirugikan, ya, maka hukum asalnya, ya, boleh-boleh saja. Ya, memang kalau kita melihat penjelasan asatidzah kita itu, mereka berbeda pandang dalam masalah ini. Ya, yang penting itu kembali kepada hukum asal. Semua itu adalah apa? Boleh. Karena di zaman Nabi yang nggak ada istilahnya jual beli online gitu kan. Baru sekarang. Ya, tapi tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi antara kesempurnaan agama Islam, Islam itu memberikan aturan-aturan yang jelas, jangan sampai melanggar. Iya, jadi jawabannya boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada? Silakan.
Lupanya apa tuh? Lupanya dalam hal apa? Maksudnya lupanya itu lupa sujud, lupa ruku atau lupa apa? Lupa rakaat pertama. Oh, kurang 1 rakaat. Masbuk. Ya, oh langsung salam gitu ya. Jadi ikut salam bersama imam. Iya. Kalau jadi gitu Pak ya. Artinya kesalahan kita dalam sholat itu ada 2, ada 3. Yang pertama meninggalkan sunnah sholat, yang kedua meninggalkan wajib sholat, dan yang ketiga meninggalkan rukun sholat. Yang pertama meninggalkan sunnah sholat, misalnya dia dalam setiap gerakan enggak angkat tangan, maka tidak ada kafaratnya, jadi enggak perlu sujud sahwi, enggak perlu mengulang kalau sunnah. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan wajibatus sholat, maka cara menambalnya adalah hanya sujud sahwi. Seperti misalnya kita lupa melakukan tasyahud awal, maka langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, udah, nggak apa-apa. Nanti diganti dengan apa? Sujud sahwi. Nah, yang ketiga ini, kalau berkenaan tentang masalah rukun, misal lupa sujud, apalagi tadi lupa tambahan rakaat, maka yang wajib bagi dia adalah menambah rakaatnya. Jadi ketika dia ingat, astagfirullah, bangkit. Kalau masih baru gitu ya, maka dia bangkit, kerjakan 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi dan menambalnya dengan sujud sahwi. Jadi ada 2 kewajiban. Yang pertama, dia lakukan rukun yang tertinggal lagi. Yang kedua, sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Loh kan bukannya pengurangan, justru ada penambahan. Ya, artinya dia menambah tasyahud akhirnya yang tadi kan bersama imam, kemudian dia tasyahud akhir lagi, berarti kan ada yang penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Jelas? Bingung? Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.